السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. معاشر الحاضرين jamaah a'azzakumullah, pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyara al-hadirin jamaah a'azzakumullah. Di kesempatan pagi hari ini pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26, Al-Haditsus Sadis wal Ishrun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, berkata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian dari manusia ada sedekahnya. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams, pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari tersebut. Ta'dilu baina tsnaini sadaqah, engkau berbuat adil di antara dua orang, itu adalah sedekah. Artinya mendamaikan dua orang yang bertikai, itu termasuk sedekah juga. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmilu lahu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Engkau membantu seseorang terkait dengan hewan tunggangan, engkau, kalau bahasa sekarang yang kamu bonceng dia atau engkau bawakan barangnya, sedekah juga. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, kalimat-kalimat yang baik, perkataan-perkataan yang baik itu juga adalah sedekah.
wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah menuju salat, berarti menuju masjid, itu juga sedekah. Wa tumitul adza 'anil tariqi sedekah. Dan kita menjauhkan yang membahayakan atau yang bisa menyakiti orang dari jalan, maka itu juga sedekah. Jadi ini di dalam hadis ini menjelaskan tentang makna sedekah, bahwa sedekah itu bukan hanya berupa harta saja. Sedekah bukan hanya berupa apa? Berupa harta saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini, setiap persendian kita, jadi as-sulama itu al-mafasil. Al-mafasil itu ini pemisah. Ini yang misah engsel-engsel ini. Sini ada, ini ada, sini ada. Nah, itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim pada Kitabuz Zakah, bahwa setiap hamba itu memiliki 360 persendian, dan setiap hari dia wajib sedekah untuk 360 persendiannya itu. Dan yang uniknya, kan di sini disebutkan setiap hari. Dalam hadis ini disebutkan kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari matahari terbit. Nah, hari dalam perhitungan Hijriyah itu 359. Ada yang menyebutkan 360-an. Pokoknya bedanya ada sekitar 11 harian ya. Jadi kalau 365, 354 berarti. Dalam satu tahun ada 354 hari. Hijriah. Hitungan Hijriah. Kalau hitungan Masehi 365 hari. Jadi bedanya sekitar 11 hari. Maka ya kurang lebih jumlah hari dalam satu tahun ya nggak jauh-jauh lah antara 360 dan seterusnya. Itu berarti setiap hari ya orang mesti bersedekah untuk persendiannya. Apa bentuk sedekahnya? Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia kerjakan untuk sedekah persendiannya itu? Ya, sedikit-sedikitnya dia salat sunnah 2 rakaat. Seminim-minimnya dia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Itu paling minim-minimnya. Ya. Jadi orang salat itu sedekah buat persendiannya. Artinya dia bersedekah di sini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan kesehatan pada tubuhnya, pada persendiannya, pada tangannya, kakinya dan seterusnya. Ya. Lalu wa aqalluha, kata Asy-Syaikh, yang paling sedikit rakaatan, 2 rakaat salat sunnah. Ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan 2 rakaat, rakaatani yarka'uhuma minad duha. 2 rakaat dia salat apa? Salat duha. 2 rakaat salat duha, maka dia telah bersedekah bagi persendiannya. 2 rakaat aja, seminim-minimnya. Jadi kalau kita misalnya tadi punya 360 persendian, kira-kira mau dihargain berapa Bapak Ibu? Persendiannya mau dihargain berapa? Kalau umpamanya mau minta uang berupa diuangkan, mau minta berapa? Harga berapa? 10.000 dikasih persendian itu? Enggak dikasih ya? Enggak mau. 100.000 dikasih 100.000? Enggak juga. Oke, baiklah. 1 juta dikasih 1 juta?
Enggak juga dikasih. Tapi udahlah, kita berhenti di 1 juta. 360 kali 1 juta, sanggup kita sedekah? Hah? Nggak sanggup. 360 juta, Bu, tiap hari suruh sedekah, sanggup? Itu kalau satu persendiannya kita hitung 1 juta, ada 360 persendian, berarti 360 juta tiap hari kita sedekah, sanggup? Tidak sanggup. Tidak sanggup. Itu kalau 1 juta. Gimana kalau persendiannya dihargai lebih mahal lagi dari itu? Dihargai 1 juta berarti kali 360 juta. Kita suruh sedekah tiap hari 360 juta. Duit dari mana Pak Ustadz? Katanya. Ya Allah, duit 1 juta aja gede banget. Itu artinya bahwa nikmat sehat tidak ada nilainya, Bu. Nggak ada apa? Nggak ada nilainya dengan harta-harta yang ada punya ini. Di tubuh itu baru persendian, belum yang lain. Belum nikmat-nikmat yang lain, itu baru persendian-persendian doang. Ya, tangannya nggak bisa ditekuk. Oh, udah panik gitu. Itu kan persendian masalahnya, betul? Betul ya, 360 persendian. Kalau tadi dihargai satu persendiannya 1 juta, itu harga paling rendah itu, Bu, sebenarnya. Nggak bakalan mau lah ibu dihargai segitu. Iya. Itu misalnya dihargai 1 juta, maka kita diperintahkan sedekah tiap hari 360 juta. Duit dari mana? 360 juta suruh sedekah tiap hari. Jadi gimana? Ya kita diperintahkan untuk bersedekah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Allah berikan kesehatan pada tubuh kita. Makanya tadi seminim-minimnya salat sunnah 2 rakaat waktu duha. Minim-minimnya 2. Kira-kira mana yang kita sanggup? Sedekah tiap hari 360 juta atau 2 rakaat tiap hari salat duha? 2 rakaat, cepet bener deh pokoknya. Daripada suruh sedekah 360 juta Pak Ustadz, 2 rakaat. Ya. Begitu. Nah, waktu duha itu saya jelaskan. Waktu duha itu mulai dari kapan? Waktu duha itu mulai dari matahari sudah tinggi, tentu sudah terbit, tinggi kira-kira 1 tombak sejauh mata memandang. Jadi ibu-ibu tidak perlu pakai bawa tombak gitu, diukur-ukur gitu, tidak usah. Sejauh mata memandang. Atau dengan kata lain, waktu syuruk itu awal duha. Permulaan waktu duha itu waktu syuruk, matahari terbit, kira-kira dia tinggi 1 tombak. Jadi misalnya kalau ibu lihat matahari baru terbit, ditambahkan kurang lebih sekitar 15-an menit lah. 15-an menit, itu mulai agak tinggi, qadra rumhin, bahasanya para ulama itu qadra rumh. Ya kira-kira sejarak 1 tombak, itu sudah masuk waktu awal duha. Awal apa? Duha. Berakhirnya waktu duha ketika matahari tepat di tengah, Bu. Belum zuhur ini, belum. Matahari tepat di tengah belum zuhur. Istiwa namanya. Nanti kalau ini sudah mulai geser matahari, kita udah mulai punya bayangan yang terbalik dari bayangan waktu pagi. Bayangan yang terbalik dari bayangan waktu pagi. Pagi matahari terbitnya di timur kan, bayangannya di barat, gitu ya. Setelah dia pada posisi tengah, kita nggak ada bayangan, lurus, karena nggak punya bayangan dia karena posisi lurus. Nah pas dia sudah mulai bergeser ke barat, bayangan kita mulai ada di timur, sedikit masuk waktu zuhur. Makanya zaman dulu tuh yang namanya jam tuh ya ditancepin itu tuh. Iya, liatin, nah ini nggak jam begini nggak. Jadi ketika matahari tepat di tengah, waktu duha habis. Dia bergeser sedikit, ada bayangan, maka itu masuk
waktu apa? Zuhur. Makanya waktu zuhur itu disebut ba'da zawal. Kitab-kitab fikih nyebutnya gitu. Setelah matahari bergeser dari posisi tengah, dia geser, bayangan kita gantian yang di timur, terbalik, mulai ada. Karena mataharinya udah mulai bergeser ke arah barat. Nah gitu. Nanti terus begitu nih, bayangannya makin memanjang nih. Ketika bayangannya sama panjangnya, lebih dikit asar. Orang dulu gitu nandainnya, Bu. Nggak pakai jam begini, jam ini sekian, jam ini sekian, nggak ada. Terus mataharinya terus tuh, lama-lama dia mulai terbenam. Masuk waktu apa? Maghrib. Mulai muncul ada kemerah-merahan, merah itu. Asyafaqul ahmar. Lama-lama yang merah-merahnya hilang, gelap, masuk waktu Aisyah. Ghiyabus syafaqil ahmar, hilangnya rona-rona merah itu hilang, gelap, masuk itu waktu Isya. Jadi kita kembali tadi, waktu duha mulai awalnya dari waktu syuruk, itu awal duha namanya, berakhir pada waktu istiwa, itu matahari tepat di tengah. Gitu. Rentang waktunya itu antara syuruk dan istiwa. Ini namanya waktu duha. Ya, ini rentang waktunya. Nah, memang yang paling utamanya mulai agak panas. Yang disebutkan ontak pada duduk sampai kemudian mereka bangun karena kepanasan, mulai agak panas ya. Berarti jam 10:30 tuh masih waktu duha. Ya. Jam 10:30. Hatta jam 11 masih, Ibu. Kalau sekarang jam 11 masih waktu duha, tapi mulai sudah di akhir duha. Itu waktunya rentangnya. Nah, tadi kita sudah katakan yang paling sedikit berapa? 2 rakaat. Paling banyaknya berapa? Wallahu a'lam, tidak ada batasan berapa. Tidak ada batasan berapa rakaat, tidak ada. Gitu ya. Makanya tadi kita sudah katakan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat duha itu justru mulai agak di akhir-akhir salatnya, agak siang-siangan, 10:30, jam 11-an. Tapi kalau dia dikerjakan di waktu pagi kayak begini boleh enggak? Boleh. Ini juga masih waktu duha, betul? Betul, tapi memang utama agak di akhir-akhir. Agak di akhir-akhir. Kenapa begitu? Karena, ini ada poin penting di sini. Karena orang aktivitas di waktu pagi untuk beraktivitas, kayak misalnya kalau orang-orang Quraisy berdagang, kalau kayak orang-orang Madinah kebanyakan mereka berkebun, itu memang di waktu pagi mereka aktivitas itu. Sampai akhir duha sekitar 10:30. Lalu kemudian mereka salat duha. Jadi dari waktu syuruk, ini kalau kita perhatikan aktivitas secara sederhana saja kita gambarkan, subuh, salat subuh. Habis salat subuh duduk zikir sampai syuruk. Kalau memang ada kajian nuntut ilmu, ya dia nuntut ilmu sampai syuruk. Sudah syuruk, ya sebagian hadis yang disahihkan sebagian ulama dia salat sunnah syuruk. Habis itu dia mulai aktivitas tadi, yang dagang-dagang, yang jualan di pasar, yang ke kebun. Kalau kayak sekarang ya yang sekolah sekolah aktivitas. Nah, lalu kemudian di akhir waktu duha atau menjelang akhir waktu duha mereka break istirahat ya, karena pedagang sama orang kebun kan nggak terkait jam kerja. Ya, jam 10:30 atau jam 11 mereka break salat duha. Atau 10:30 salat duha, 10:30 salat duha, jam 11 tidur, qailulah. Jam 12 atau kalau sekarang jam 12 lewat kan duhurnya, bangun salat duhur. Nanti habis salat duhur ya kalau dia makan dan seterusnya, yang yang dagang buka toko lagi. Yang ke kebun tinggal ke kebun lagi. Sampai waktu asar atau menjelang waktu asar. Pas menjelang waktu asar udah pulang ke rumah,
siap-siap untuk salat asar, lalu kemudian dia salat asar berjamaah di masjid yang laki-laki. Habis selesai salat asar, dia duduk belajar untuk ilmu dan seterusnya. Sebagiannya lagi zikir dan seterusnya. Istirahat bersama dengan keluarganya dan seterusnya. Lalu maghrib, habis maghrib, antara maghrib sama isya dia nuntut ilmu belajar. Habis isya tidur. Begitu aktivitasnya. Nanti malam dia bangun lagi, istirahat dan seterusnya seperti itu. Gitu ya. Dia nggak ada ya namanya pedagang, para sahabat, di kebanyakan mereka orang berkebun. Jadi nggak ada jam 9 malam masih di jalanan. Ya. Jam 10 malam baru pulang dari kantor. Nggak ada, Bu, nggak ada. Nggak ada itu. Ini kehidupan mereka begitu. Ini gambaran sederhana saja ya. Kehidupan mereka begitu. Nah, makanya setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ada apa? Ada sedekahnya. Nah, kesehatan badan yang Allah berikan pada kita, persendian-persendian, sedekahnya salat apa, Bu? Tadi salat duha. Seminim-minimnya berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Lalu kemudian yang kedua yang terkandung di dalam hadis ini, jadi tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan tatlu'u fihi syams, matahari terbit. Itu berarti matahari beredar, Bu. Matahari apa? Beredar, bergerak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim." Matahari beredar pada tempat yang sudah Allah tetapkan. Matahari beredar. Gitu ya. Matahari beredar. Ayat Al-Quran menyebutkan itu. Dia terbit, dia terbenam. Dia terbit, dia terbenam. Berarti itu matahari yang bergerak, beredar. Makanya nanti ada diskusi panjang nih di antara para ulama. Ini yang bergerak ini matahari apa bumi? Bumi yang ngelilingin matahari apa matahari yang ngelilingin bumi? Terjadi perbincangan panjang di antara para ulama. Walaupun kita kadang diajarinnya yang kita tahu matahari yang apa, Bu? Yang ngelilingin bumi. Tapi ayat Al-Quran nyebutin matahari beredar, lari, bergerak. Itu mataharinya juga beredar, bergerak juga. Itu. Ya, mataharinya beredar, dia terbit, dia terbenam, dia terbit, dia terbenam. Makanya sahabat Abu Dzar radhiyallahu an ketika matahari terbenam tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadri aina tadhhab?" Kata sahabat Abu Dzar, "Wahai Rasulullah, kemana matahari itu pergi ketika dia terbenam?" Rasul sallallahu alaihi wasallam awal mula ditanya menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Ya, enggak tahu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Abu Dzar untuk menguji Abu Dzar apakah tahu atau tidak, kemana tuh matahari kalau terbenam wahai Abu Dzar? Kata Abu Dzar, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang lebih mengetahui, saya tidak tahu. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dia bergerak terbit dari timur, terbenam di tempat dia terbenam di barat, sampai kemudian dia pergi bersujud kepada Allah Rabbul Alamin. Tuh, gimana tuh, Bu? Ya, sampai kemudian Allah perintahkan lagi, dia terbit di tempat dia terbit, dia terbenam di tempat dia terbenam. Sampai nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat, dia diperintahkan untuk terbit di tempat dia terbenam. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Di matahari ini beredar. Ya, matahari beredar, matahari bergerak dan seterusnya. Sehingga terjadilah pergantian siang dan malam. Ya, ada malam, ada siang dan seterusnya. Gitu. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa matahari yang beredar, tatlu, terbit, terbenam. Yang ketiga yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini keutamaan berbuat adil. Ya. Jadi kan tadi wa ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Mendamaikan, maksudnya berbuat adil itu adalah
berusaha mendamaikan dua orang yang bertikai, itu juga adalah apa? Sedekah. Misalnya ada suami istri yang bertikai, Bu. Ya, lalu kemudian berusaha didamaikan, ini juga sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa pada ayat 128. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuza au i'rada. Apabila ada seorang istri yang khawatir suaminya membangkang atau berpaling, fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Boleh keduanya berdamai. Wassulhu khair, dan berdamai itu jauh lebih baik. Damai. Jadi yang maksud berbuat adil di antara dua orang itu adalah mendamaikan. Ya, mendamaikan dua orang yang bertikai, mendamaikan dua orang Islam yang saling bertikai, mendamaikan kakak adik yang saling bertikai. Jadi kadang uniknya kalau bertikainya sama orang gampang, akurnya gampang. Tapi kalau bertikai sama saudaranya sendiri, kakaknya bertikai sama adiknya, itu kadang sebagiannya naudzubillah sampai matinya nggak mau damai. Enggak, pokoknya enggak, saya nggak mau katanya. Mau sampai mati juga nggak mau katanya. Allahu Akbar. Mana yang lebih nikmat? Hidup bertikai atau hidup dengan akur, Bu? Ya, akur itu nikmat. Gitu ya. Jadi senengnya bertikai aja terus, berantem aja terus, musuhan aja terus. Nah, didamaikan. Mendamaikan dua orang yang bertikai juga termasuk sedekah. Lalu kemudian selanjutnya menolong orang, itu juga termasuk apa? Sedekah. Jadi ada orang misalnya di jalan, dia jalan kaki, lalu kemudian dia naik unta. Naik, saya bonceng. Begitu. Atau dia bawa barang berat, sini saya bawain. Nah, itu termasuk bagian daripada sedekah. Gitu ya. Ya, sedekah. Apalagi misalnya di padang pasir, orang itu sudah hampir mati kehausan. Udah buruan nih naik onta saya, nanti di depan sana ada mata air, cepat. Itu jadi wajib kalau begitu. Ya, jadi wajib. Kalau orang itu dalam keadaan yang sangat membutuhkan, maka jadi wajib bagi kita untuk membantunya, menolongnya. Dan ini juga bagian dari apa? Sedekah. Jadi sedekah itu bukan cuma sedekah harta saja. Dibantu orang, menolong orang. Ya. Itu semuanya adalah merupakan bagian dari sedekah, tentu bukan dalam hal maksiat. Kalau dalam hal maksiat nggak boleh dibantu. Kamu mau mencuri nih, saya bantuin, nggak boleh. Gitu. Iya, saya bantuin ya, itu nggak boleh. Tidak diperkenankan jasanya dalam hal yang bukan maksiat. Lalu kemudian wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Bicara atau perkataan yang baik adalah sedekah. Berarti zikir sedekah bukan, Bu? Sedekah. Orang baca Al-Qur'an sedekah bukan? Sedekah. Termasuk juga bicara yang baik tuh. Ngomong yang baik, bicara yang baik, itu juga sedekah. Jadi tadi kita sedekah untuk persendian-persendian kita, salat duha. Kita sedekah karena Allah ontak atau semisalnya. Lalu dengan kendaraan itu kita bantu orang, kita tolong orang. Sedekah? Sedekah. Sedekahnya itu tadi kendaraan kita. Dia punya kendaraan, dia ikut, ayo sini buruan ikut. Begitu. Ya. Saya jadi teringat satu kisah ini. Ke salah seorang ulama, dan beliau juga termasuk ahlul hadis, pernah juga mengajar ilmu hadis di Jami'ah Islamiyah di Madinah. Asy-Syaikh Abu Abdurrahman
Muhammad Nasiruddin Al-Albani Al-Arnauti rahimahullahu ta'ala. Beliau ini ngajar, kalau berangkat ngajar naik mobil, beliau nyetir sendiri. Kadang kalau lihat ada mahasiswa lagi jalan menuju kampus, itu disuruh naik ke mobilnya. Dia naik, dipenuhin mobilnya, Bu. Penuhin mobilnya sama mahasiswa. Udah ayo naik ke kampus, ayo naik. Jadi tidak dibiarkan mobilnya apa? Kosong. Dan itu bukan angkot ya. Ya, bukan angkutan-angkutan, enggak mobil pribadi itu buat. Ayo naik, penuh mobilnya. Begitu juga kalau pulang. Pulang dari kampus, mahasiswa mau pulang, naik. Jadi mobilnya penuh sama mahasiswa dan mahasiswa juga senang. Kalau bersama dengan Syekh, kenapa? Bisa nanya tentang hadis, tanya gini gimana ini Syekh tentang hadis ini gimana, Masya Allah. Nah itu diantaranya. Iya, jadi bantu orang ya, butuh dia untuk diangkut. Tetapi tentunya juga ini perlu diperhatikan ya, kalau misalnya kita di tempat yang kita tidak kenal, yang kita tidak ketahui, kan khawatir bahaya, ya jangan. Ya, ini karena zaman sekarang ini kita mau berbuat baik juga harus waspada. Iya, tempat yang sepi kita nggak ngerti ngangkut orang, taunya kita malah beginiin. Nah, ya. Diambil, dibegal malahan, Bu. Ya, jadi ini juga mesti waspada, mesti hati-hati. Ini sekarang ini kita mau berbuat baik jadi susah karena itu tadi. Ini orang bener apa enggak nih ya gitu ya. Iya, taunya ntar tahu-tahu kita dibegal, pura-pura berhentiin di jalan, dia naik kita ya Pak, dibegal. Nauzubillah. Iya. Nah ini perlu diperhatikan juga yang seperti ini. Jadi itu tadi kita punya nikmat. Jadi setiap nikmat ada sedekahnya. Perhatikan ya. Setiap nikmat ada apa? Ada sedekahnya. Di setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita ada sedekahnya. Tadi badannya dikasih sehat, persendiannya dikasih sehat, salat. Berapa banyak kita lihat orang Allah Rabbul Alamin berikan persendiannya kurang bagus. Rukuk dia susah, nekuk sujud dia susah, ya Bu ya. Duduk dia apa? Susah. Itu yang dikasih nikmat, kenapa nggak mau sholat? Iya, dikasih nikmat sehat badannya, persendiannya, sholat susah, nggak mau. Makanya tentu sekali lagi ini perlu kita ingatkan, kita tidak boleh menyamakan antara sholat dengan olahraga, nggak boleh. Ya. Tidak boleh kita samakan. Salat itu tadi sedekah, kita tunduk, kita taat kepada Allah Rabbul Alamin dengan tubuh kita, dengan persendian-persendian kita, dengan tulang-tulang kita, dengan otot-otot kita, dengan daging darah kita, dengan sumsum kita, semuanya. Ibadah kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kok kemudian Allah berikan kepada kita tambahan kesehatan, bonus. Tapi bukan berarti sholat biar sehat, bukan. Dia tidak sama, bedakan ya, bedakan. Jadi Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita kesehatan apa itu? Bonus. Itu bonus tambahannya. Tapi bukan berarti sholat dah biar sehat. Bukan itu, karena sholat kita menghamba kepada Allah. Tunduk taat kepada Allah, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah, sedekah. Sekaligus itu juga bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi memanfaatkan atau menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu apa? Syukur, dan itu sedekah. Maka tadi orang yang punya kendaraan, Pak ini barangnya berat saya bawain, nih saya bawa motor sini saya bawain, Anda ikut naik juga sehingga dia jadi lebih ringan, sedekah. Termasuk juga kita diberi lisan, bisa bicara, ya bisa ngomong. Nikmat bukan itu? Nikmat, gunakan yang baik untuk sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimat yang baik-baik, tentu baca Al-Quran termasuk sedekah, tentu berzikir termasuk sedekah. Termasuk juga
Ya tadi bicara sama orang yang baik, menyampaikan yang baik, menjelaskan hal baik, itu semuanya adalah sedekah. Sebaliknya, ngomongnya jelek, bicaranya buruk, naudzubillah. Ngajarin yang jelek-jelek dengan lisannya, naudzubillah. Ini tidak bersyukur atas nikmat lisan yang Allah Rabbul Alamin berikan kepadanya. Jadi mestinya orang diberikan nikmat lisannya, ya digunakan untuk yang baik-baik, bicaranya baik, bukan gunjing orang terus, ya ghibah terus, Allah musta'an. Dan ini termasuk anggota tubuh yang susah dikendalikan ini, Bu, lisan, banyak keplesetnya. Kaki sama lisan lebih banyak mana keplesetnya? Lisan. Lalu kemudian selanjutnya tadi imatatul adza 'anil tariq, ya, menyingkirkan hal yang membahayakan dari jalan. Wa tumitul adza 'anil tariqi sadaqah, menyingkirkan hal yang membahayakan dari jalan itu juga sedekah. Ada batu di tengah jalan, ini bahaya nih orang nanti nih kalau kena ini batu, motor bisa jatuh, pinggirin. Ada paku, ini ada paku bahaya nih nanti kena kaki, buang, pinggirin. Jangan justru malah sengaja ditebarin paku, ya, sengaja ditebarin paku, nanti di sono dia buka tambal ban. Jadi orang lewat kena paku, pas berhenti di sono, pas tambal bannya dia. La ilaha illallah. Itu dosa dan penghasilannya haram. Zulm, itu zalim sama orang. Orang dikerjain biar bannya bocor, habis itu dia ngambil keuntungan dari kesulitan apa? Orang lain, nggak boleh, haram. Sama kayak sekarang, ngambil keuntungan dari kesulitan orang. Orang lagi panik nyari masker, harganya dimuahalin. Haram, kagak boleh. Orang lagi panik, akhirnya belinya banyak-banyak makanan ditimbun. Beli mie instan berdus-dus, taruh di rumah. Mungkin dia takut, jadi nggak mau keluar karena takut virus. Akhirnya nggak mau keluar rumah, jadi di rumah aja tiap hari makan mie instan. Yang ada sakit karena kebanyakan makan mie instan. Bukan kena virus, bukan. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Ya sudah, disikapi dengan sewajarnya. Ya, disikapi dengan apa, Ibu? Sewajarnya ya Pak, ya sewajarnya. Artinya sewajarnya kita berdoa mohon kepada Allah, jaga kesehatannya, ya. Kalau memang ternyata flu, pilek, pakai masker dan seterusnya, cuci tangannya, ya. Mau makan dicuci tangannya, atau masuk rumah cuci tangannya, bersihin tangannya. Wudu kalau orang mukmin itu, ya, menjaga wudu kan, kalau orang muslim itu jaga wudu. Yang dengan sebab itu Allah Rabbul Alamin jaga dia, pelihara dia, zahirnya juga batinnya, tuh. Begitu. Karena orang mukmin kalau lagi dalam keadaan-keadaan yang seperti ini, dia ya tidak ada jalan lain melainkan dia mohon kepada Allah. Dia jaga kesehatannya, antisipasi, dan dia juga berdoa mohon kepada Allah dari berbagai macam keburukan agar dihindarkan, termasuk dari penyakit-penyakit yang buruk. Sebagaimana diantaranya Rasul ajarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada dari penyakit baras. Baras itu yang itu kayak albino gitu, Bu. Ya, lama-lama nanti nyebar, pigmennya kulitnya habis gitu. Itu namanya baras. Lalu kemudian juzam. Juzam itu junun, penyakit gila. Juzam itu lepra. Wasayyi'il asqam, dan penyakit-penyakit buruk lainnya. Ya, dan penyakit buruk yang lain agar dijauhkan. Sudah begitu ya kita mengambil sebab-sebab ya tadi, menghindar dan seterusnya, dibersihkan tempatnya. Ya, toh memang pola hidup supaya menjaga kebersihan, menjaga kesucian, itu juga pola hidup kaum muslimin yang diajarkan oleh syariat, oleh agama kan? Iya.
Nah itu. Jadi enggak usah terlalu panik-panik betul. Jadi tumitul adza wa tumitul adza 'anil tariqi sadaqah. Menyingkirkan hal yang bisa menyakiti, membahayakan dari jalan adalah sedekah. Ya. Makanya dilarang orang kencing sembarangan. Buang hajat sembarangan. Kencing pinggir jalan, orang lewat, wah ini baunya ndak sedap ini. Itu juga termasuk nyakitin orang itu. Makanya termasuk yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam buang hajat di jalan yang biasa dilalui orang. Kenapa? Itu membuat orang jadi nggak nyaman. Lewat situ, wah ini ada orang buang hajat, ini baunya ndak sedap. Gitu ya, ndak diperkenankan. Ya termasuk juga membuat orang jadi jalan jadi kesulitan, Bu. Makanya saya sangat anjurkan betul kepada kita semuanya, hendaknya kita tidak membiasakan diri menutup jalan. Ya, saya ulangi lagi. Ini bagian dari sedekah. Hendaknya kita tidak membiasakan diri nutup apa? Jalan. Hajatan nutup jalan. Ada orang wafat nutup jalan. Iya, udah gimana Pak Ustadz? Ya udah bikin hajatannya sederhana aja, nggak harus nutup jalan. Kalau Allah berikan rezeki di gedung, nggak bisa nyewa gedung, bikin aja sederhana. Nyewa gedung nggak mau, sederhana nggak mau, pasang panggung tengah jalan. Zalim. Ya, gitu Bu ya. Saya dapat ini Bu. Ya nggak, saya daerah sini saya tidak mengerti daerah sana itu Rawa Badak dan sekitarnya itu Bu. Itu kalau udah musimnya hajatan Bu, itu tiap gang hajatan ditutup, sini tutup, sono tutup, sono tutup. Itu sampai angkot bingung mau lewat mana Bu. Angkot itu angkutan yang biasanya ngangkut itu bingung, lewat sini tutup, puter sono tutup. Akhirnya trayeknya dia, jalurnya dia nggak bisa dia lewati. Gimana dia mau dapat penumpang? Ketutup. Tuh, kan zalim. Kita disuruh menghindarkan sesuatu yang mengganggu jalan, ini malah jalannya apa? Ditutup. Orang mau lewat mana? Gang sini nggak bisa, gang sono nggak bisa, muter. Ya. Allahu Akbar. Udah gangnya kecil, sempit misalnya. Ini akhirnya karena gangnya kecil, jalan besarnya agak besar yang ditutup. Nah itu ditutup. Jadi janganlah kalau memang enggak dalam keadaan yang terdesak banget. Dan itu tadi gila hajatan enggak terdesak itu Bu, enggak ada terdesak itu. Bikin sederhana aja. Kalau Allah berikan kelapangan rezeki ya di gedung. Kalau nggak bisa di rumah bikin sederhana aja, nggak pakai nutup jalan. Cuman kita ini kadang lebih mahalan gengsi sini, mendahulukan gengsi nih, gengsi-gengsian sini yang dikedepankan. Akhirnya ngezalimin orang. Ibu bisa bayangkan, kita tutup jalan, berapa banyak orang yang berkata buruk karena sebab itu. Lewat nggak bisa, gimana sih jalan ditutup, nggak bener nih tuh. Lewat lagi orang, gimana sih ini? Mungkin diantara mereka ada yang mau nganterin ibunya ke rumah sakit, jalannya ditutup, muter. Wah ini ibu saya lagi buru-buru, jalannya ditutup. Bicaranya akhirnya jelek, didoain jelek akhirnya sama orang. Tiap orang lewat ngedoain jelek, tiap orang lewat ngedoain buruk. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi. Itu makanya kalau bisa, ya kalau misalnya ada orang wafat juga kan, kalau nggak mendesak-mendesak bener ngapain ditutup jalan? Emang orang wafatnya ditaruh di tengah jalan, Bu? Ibu, jenazahnya itu ditaruh di tengah jalan, Bu? Apa di rumah? Di rumah. Ini tetap kasih jalan, orang mau lewat. Pak silakan lewat, nggak apa-apa. Itu jenazahnya di rumah kan? Buat apa? Jadi kalau nggak betul-betul ngapain sih nutup jalan? Ngapain?
nutup jalan, mau ambil taruh, seret itu bangku di situ, tulisin bisa lewat dan seterusnya. Ini juga nih, ini juga yang mendatangkan keburukan buat kita ini. Dia mestinya kita tuh malah justru menghindarkan atau membuang sesuatu yang ganggu jalan, malah kita apain Bu? Nutup jalan. Gitu, mestinya ada batu, ada kayu yang bisa buat orang jadi terjatuh, ada paku dipinggirin. Ini malah bukan cuman ditaruhin paku, ditutup jalannya sekalian. Nauzubillah. Di dalamnya terdapat faedah juga bahwa Islam mengajarkan bahwa yang namanya kesalihan itu bukan hanya salih terkait dirinya pribadi saja, tapi juga salih menjadi manfaat, menjadi kebaikan buat orang banyak. Cuman memang hal seperti ini kadang tidak mudah difahami. Masa gini aja tidak boleh Pak Ustadz katanya. Masa begini aja dilarang Pak Ustadz? Bukannya tidak boleh, coba Anda pikirkan. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, kita betul-betul renungkan dalam-dalam. Ini dampaknya apa? Maslahatnya bagaimana? Madaratnya gimana, dampak baiknya seperti apa, dampak buruknya lebih besar apa enggak. Sebab kalau memang begitu, maka sebagaimana kaidah yang dijelaskan oleh para ulama bahwa dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Gitu ya. La darar wa la dirar. Nabi sabdakan jangan bahayakan diri sendiri, jangan juga bahayakan orang lain. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan juga bahayakan orang lain. Makanya itulah kemudian kita juga harus jaga kesehatan kita juga. Jangan kita juga bahayain orang lain dengan sebab kita. Ketika Rasul sabdakan, ini lagi zaman kayak sekarang ini atau masa-masa sekarang ini, Rasul memang sabdakan la adwa wa la tiarah. Enggak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya, pasti atas izin Allah, pasti karena itu makhluk Allah. Tetapi juga bukan berarti kemudian ya udahlah namanya penyakit enggak ada yang menular udah biarin aja, enggak. Toh ternyata sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ketika di Syam terjadi ta'un, sahabat Umar enggak jadi masuk, Bu. Karena Rasulullah SAW sabdakan, kalau terjadi penyakit wabah di satu kampung, jangan masuk. Idza ra'aitumu fi baladin fala taqdu alaih. Kalau ngelihat ada penyakit yang mewabah di satu negeri, jangan masuk. Penduduk negeri yang sedang ada wabah jangan keluar. Itu Rasulullah udah ajarkan. Jangan keluar. Makanya misalnya ada satu penyakit di satu negeri itu mewabah, ya, mereka penduduknya nggak boleh keluar dulu, nggak boleh traveling, tutup dulu. Yang dari luar nggak boleh nggak boleh masuk. Begitu. Dan Rasul juga perintahkan agar kita berusaha menghindar. Makanya Rasul sabdakan, firra minal majzumi ka firarika minal asadi. Lari dari orang yang terkena penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari singa, menghindar. La yuridu musihun bimumridin atau kama qal. Tidak boleh dicampur ontak yang sakit dengan ontak yang sehat. Makanya itu dipisahkan, dikarantina lah, isolasi lah, atau apapun namanya. Itu ada semuanya dalam syariat. Kita diperintahkan juga mengambil sebab-sebab itu. Tapi juga jangan lantas jadi paranoid, ketakutan banget ya kayak tadi ya, panik akhirnya. Jangan. Gitu ya, panik. Ini orang karena takut sama corona panik ramai-ramai beli apa? Masker. Dan mestinya kaum wanita ketika diingatkan neraka panik ramai-ramai pada beli jilbab, tutup aurat. Gitu mestinya. Jadi memang begitu Allah Rabbul Alamin ketika manusia diingatkan oleh Allah Rabbul Alamin dengan neraka, tenang aja, santai aja. Siksa, nyantai aja. Azab kubur, biasa aja. Corona, langsung pada panik aja. Diingetin neraka, santai aja. Diingetin siksa kubur, biasa aja. Diingetin siksa yang pedih, nggak bergeming.
Iya, giliran diingetin sama virus, langsung dia ketakutan, kalang kabut dia. Sana kemari udah takut. Padahal dampak seberat-beratnya virus itu apa, Bu? Dampak buruknya, efeknya seberat-beratnya apa? Mati. Tapi orang yang maksiat kepada Allah Rabbul Alamin, apalagi sampai berbuat kesyirikan, kekufuran kepada Allah, dampak beratnya kekal di neraka. Mana yang lebih berat, mati apa kekal di neraka? Kekal di neraka jauh lebih berat. Gitu ya. Ini sama mati takutnya luar biasa, sama neraka santai aja. Allah musta'an. Nasallallahu al-afiyah. Ya begitu. Nah, jadi tetap kita jaga kesehatan fisik kita. Dan termasuk tadi, kalau memang misalnya ada di antara kita yang jual alat-alat kesehatan, dia jual masker, jual aja sewajarnya. Juga dalam rangka sedekah, membantu orang yang butuh. Jangan terus waduh setinggi-tingginya, semahal-mahalnya. Biasa-biasa aja, wajar aja. Ambil untung silahkan. Tapi tidak langsung wah dibikin tinggi. Biasanya harganya 10.000 jadi 100.000 misalnya. 10 kali lipat. Nggak boleh ini. Orang lagi butuh, jual sewajarnya. Anda ambil untung tetap boleh. Tetapi tidak lantas memanfaatkan kondisi orang yang ketakutan, tidak juga memanfaatkan kondisi orang yang sedang panik. Sehingga kita mengambil keuntungan dari ketakutan orang. Naam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ada pertanyaan? Ya, di sesi tanya Bapak untuk wudhu itu boleh sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sedekah Ustaz, sangat bagus dibahas kalau itu dia sehari-hari. Dapat saya simpulkan dari Ustaz tadi, sedekah itu perbuatan baik dan bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan Ustaz ini, adakah hukum atau syarat bersedekah? Yang kedua, apa hal yang membatalkan atau mengurangi nilai sedekah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Jadi kalau sedekah yang seperti kita sudah jelaskan, maka tidak ada ya secara khusus ya. Secara khusus tidak ada syarat rukun secara khusus. Kalau sedekah yang tadi kita jelaskan. Tapi kalau sedekah yang berupa zakat, karena zakat pun disebut sedekah ya. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka sebagai sedekah. Ayat ini bicara tentang zakat. Tapi kalau zakat tentu ada syarat dan rukun khusus. Syarat dan rukun khusus ada. Sedekah yang dimaksud zakat ada. Tapi sedekah yang berarti secara umum tadi, wallahu alam tidak ada syarat ataupun rukun khusus. Adapun syarat umum tetap. Syarat umumnya yaitu dia ikhlas. Dia juga tentunya mengikuti apa yang Nabi SAW tuntunkan. Itu syarat umum. Itu namanya syarat umum. Semua ibadah syaratnya begitu. Begitu. Jadi syarat khususnya wallahu alam tidak ada. Dan termasuk syarat umum ya, dia baligh, dia berakal. Itu syarat apa? Syarat umum kan? Ya, semua syarat ini, semua amal saleh begitu. Adapun anak yang belum baligh, kok dia berbuat sedekah, berbuat baik, misalnya, siapa yang dapat pahalanya? Orang tuanya. Orang tuanya. Wallahu alam. Nah, adakah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa membatalkan sedekah? Ya ada. Di antaranya apa? Mengungkit-ungkit. Diungkit-ungkit. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit. Wah, kalau bukan saya itu dia. Kalau enggak saya bantu dia itu. Kalau enggak saya itu. Jadi apa dia itu?
Yang kedua, menyakiti orang yang diberi. Kita kasih sedekah, kita bantu, kita tolong, tapi kita sakitin dia, kita hinakan dia. Ya, kita kasih nih sedekah misalnya harta lah, nih sedekah buat kamu. Jangan habis-habisin, orang males banget sih kerjaan. Boleh, nggak diperkenankan. Bantu tapi sambil apa? Iya, nyakitin. Atau yang menyakiti, naudzubillah, secara fisiknya. Ya, saya sudah pernah sampaikan, jangan bagi-bagi zakat, orang suruh antri berjam-jam kepanasan, desek-desekan, keinjek-injek. Nggak boleh. Ini termasuk nyakitin orang yang diberi. Jadi yang benar gimana? Orangnya biar di rumah, didata siapa saja, datengin, anterin. Jadi nggak terus orangnya pada ngumpul, desek-desekan ya, antri kupon dan seterusnya. Cuman ini udah jadi ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga yang kita sayangkan. Ini udah jadi kayak semacam tradisi ini. Jadi tradisi. Korban juga begitu, dikasih kupon, antri, desek-desekan, ini nggak mau tertib, begitu ya. Sampai saya di sebagian tempat saya katakan, udah kalau memang besok-besok ini kagak usah lah masjid ngadain korban, kenapa? Pada nggak tertib, malah madarat, orang keinjak-keinjak, orang desek-desekan dan seterusnya, begitu. Jadi yang bagus gimana? Ya dibagiin, didata. Lingkungannya didata, Pak RT tolong data siapa saja orang-orang yang berhak nerima, dianterin ke rumah. Begitu. Begitu juga kadang sebagian kita udah dianterin, udah dikasihin, masih aja ngomel ngegerutu. Dikit amat dikasihnya. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dikit amat dikasihnya dari masjid ini. Biasanya nggak segini. Allah. Nah itu ya. Nah itu diantaranya. Nah, ini ada pertanyaan. Ini dulu bergantian. Bagaimana triknya mendamaikan ibu dengan kakak tiri yang sudah lama tidak akur? Padahal rumah mereka dekat. Dulunya kakak tiri diurus saudara dan hubungan dengan ibu tidak baik karena berbagai masalah. Ibu sudah bilang tidak anggap dia anak, dan demikian kakak tiri juga sudah tidak mau silaturahim. Adakah dalil atau ayat yang bisa membuat mereka tersentuh atau terbuat hati mereka, dan apa yang harus saya lakukan? Ya, kita melakukan yang kita mampu, yang kita bisa. Kita bicara dengan mereka, ternyata tidak bisa juga misalnya. Ya, boleh begini. Beli hadiah, lalu kemudian hadiahnya kasihkan ke ibu, ini dari kakak tiri ini. Wah, nggak mungkin. Enggak, ini benar dari dia. Sebaliknya juga, kita beli hadiah juga, kita kasihkan ke kakak tiri, ini hadiah dari ibu. Wah, nggak mungkin ini. Iya, mungkin aja. Lantar dia nggak ngaku lagi. Wah, bukan, terus siapa ini? Nah, akhirnya kita jelaskan ya, biar akur, biar damai. Begitu. Tapi jangan lupa juga mendoakan, karena hati manusia siapa yang kendalikan? Hati manusia Allah Rabbul Alamin yang kendalikan. Bukan kita yang kendalikan, Allah Rabbul Alamin yang kendalikan. Jadi kita walaupun berusaha sebaik apapun, tapi kalau Allah Rabbul Alamin tidak luluhkan hati, ya dia tidak mau. Kita berusaha yang kita bisa, yang kita mau. Termasuk ceritain yang baik-baik. Datang ke ibu, ceritakan yang baik-baik tentang kakak tirinya. Datang ke kakak tiri, ceritakan yang baik-baik tentang ibu, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, masih ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dulu setiap amal itu tergantung dari niatnya. Nah, sekarang kalau ada seseorang menolong orang lain bukan karena niat ikhlasnya atau karena keterpaksaan, apakah masih ada nilai sedekahnya kan? Terima kasih. Contohnya gimana, Pak? Pak, contohnya terpaksa gimana? Disuruh karena dia takut, jalankan juga. Iya. Nggak, padahal nggak mau ya. Karena disuruh takut, udah anterin aja gitu. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah jelaskan bahwa syarat
umum ya. Syarat umum amal saleh semuanya ikhlas. Ya, ikhlas. Yang dimaksud ikhlas ini apa sih? Berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap, kalau bahasa kitanya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Jadi berharap pahala itu bukannya enggak ikhlas. Ikhlas. Karena dari Allah Rabbul Alamin. Berharap dari Allah Rabbul Alamin itu keikhlasan. Bagaimana ada orang dia mengerjakan sesuatu karena takut, karena ini. Ya memang awal mulanya kadang orang mengerjakan sesuatu begitu. Nggak usah tadi suruh bantu orang, suruh nganterin, ya takut sama orang tuanya, akhirnya dia berangkat. Awal mulanya orang begitu semuanya. Makanya terkadang kita juga oleh Allah Rabbul Alamin ditakut-takutin neraka, siksa, agar kita mau ngerjain itu karena faktor takut. Daripada saya diazab, udah saya kerjain aja deh. Kan gitu ya. Tapi mudah-mudahan setahap demi setahap lurus niatnya. Karena tadi kan orang nggak bisa tiba-tiba, mesti harus dia melalui tahapan-tahapannya. Makanya dididik, kamu berharap pahala dari Allah ketika mengerjakan ini. Karena dengan begitu amalan kamu jadi punya nilainya. Gitu ya, memiliki nilai dan lebih bagus, lebih utama lagi. Kalau hanya sekedar karena faktor takut semata, apalagi kepada manusia, ya ini bisa hilang nilainya. Ya, bisa hilang nilainya tersebut. Makanya tadi melatih hati, jiwa, batin kita untuk betul-betul bergantung kepada Allah bukanlah sesuatu yang bisa diraih sekali, tapi mesti berulang dilatih. Sehingga akhirnya kemudian kita jadi apa? Terbiasa. Lagi mengerti bahwa ya ini perintah Allah, ini anjuran dari Allah. Nah begitu. Dan ingat tadi, setiap nikmat ada apa? Sedekahnya. Jadi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita ada sedekahnya pada nikmat tersebut yang kita mesti keluarkan. Kalau tidak dikeluarkan ya bahaya nanti. Allah cabut nikmatnya, naudzubillah. Ya, karena sedekah itu bagian dari bersyukur. Maka oleh karena itu para ulama katakan yang namanya bersyukur itu hafizun jalibun. Bersyukur itu membuat kita nikmat yang ada pada kita, yang sudah ada pada kita, dijaga oleh Allah. Satu. Dengan sedekah itu kan kita bersyukur nikmat dengan sedekah, maka nikmat yang sudah ada pada kita ini Allah apa? Allah jaga biar tidak hilang. Yang kedua, jalib. Allah datangkan nikmat yang lain. Allah tambahkan nikmat yang lain. Karena sedekah ini dalam rangka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka dia menjaga nikmat yang ada pada kita dan juga mendatangkan nikmat-nikmat yang lain. Kalau kita malas tidak mau atau tidak mau bersedekah atas nikmat yang Allah berikan, khawatir bisa jadi malah nikmatnya dicabut. Sudah dicabut, naudzubillah, kita pun tetap nanti diazab. Naam. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Satu lagi sudah kalau memang. Akhirnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz ini pertanyaannya seperti ini. Kita memberikan sedekah atau memberikan bantuan kepada orang non muslim, kita tahu apa sedekah kita itu mendapat pahala dan apa hukumnya bagaimana di masalah ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh memberikan bantuan kepada selain orang Islam dan ternyata memang dia betul-betul sangat membutuhkannya. Ya, betul-betul sangat membutuhkannya, seperti misalnya dia dalam keadaan yang sangat terjepit, yang sangat terhimpit, yang kalau tidak dibantu bisa menyebabkan kebinasaannya misalnya, atau rusak fisiknya, badannya misalnya. Boleh. Ini termasuk bagian daripada sedekah juga, termasuk membantu juga.
Dan ini kan hubungan-hubungan yang memang tidak diikat ya. Ini sedekah yang mutlak atau sedekah yang sunnah itu tidak diikat. Jadi memang kalau memang ada yang membutuhkan, sangat butuh, ya dia bantu. Sebagaimana hadis yang menjelaskan seorang wanita pelacur yang kemudian akhirnya dia diampuni dosanya oleh Allah, tentu bukan berarti boleh melacurnya, enggak. Karena dia kasih sedekah sama seekor anjing, diambilin air diminum. Diambilin air pakai sepatunya gitu terus minum. Jadi itu artinya bahwa dia tetap juga berhak mendapatkan apa? Sedekah. Inna likulli kabidin ratbin sadaqah. Setiap yang memiliki jantung yang berdetak, dia berhak mendapatkan apa? Sedekah. Termasuk misalnya kita punya pohon, ada buah-buahannya, dimakan sama hewannya, itu pada jatuh ya. Kan orang pada nggak mau, Pak. Buah-buahan yang pada jatuh orang nggak mau ambil, akhirnya dimakan hewan, jadi sedekah buat mereka. Iya, dimakan kucing atau dimakan apa, ada buah-buahan pada jatuh dimakanin sama hewan-hewan. Jadi apa? Jadi sedekah buat mereka. Jadi setiap jantung yang berdetak di dalamnya terdapat sedekah. Naam, sekarang giliran pertanyaan dari saya, kuis. Yang pertama, sebutkan, ibu-ibu, sebutkan batas mulai waktu duha dan berakhirnya waktu duha. Iya Bu, iya Bu. Syuruk itu apa Bu? Istiwa, syuruk itu apa Bu? Matahari terbit tinggi 1 tombak. Istiwa itu apa? Matahari tepat di tengah. Ya ini. Ntar nih ibu boleh ambil hadiahnya nanti, nggak apa-apa. Rahasia keutamaan amal. Bapak-bapak. Sebutkan 3 yang disebutkan dalam hadis ini yang sebagai sedekah. Fadhal. Ada belakang. Salat sunnah apa? Salat sunnah duha. Yang bahaya dari jalan. Satu lagi. Mendamaikan 2 orang yang berseteru. Nah ini. Ibu saya tukar aja, yang bapaknya ini rahasia keutamaan amal, kalau yang ibu panduan keluarga sakinah ini. Ditukar nih. Gantian panduan keluarga sakinah. Satu lagi. Nah ini yang sulit ini Bu. Ini yang sulit. Hadiahnya soalnya besar, bukunya 2 langsung sekaligus. Tadinya saya mau bilang ini dipecah aja nih jadi 2, nggak bisa Ustadz, karena ini jilid 1, jilid 2. Ya, ini pertanyaan yang paling sulit, Tapi ini buat ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu aja ya. Ibu-ibu aja lah buat ibu-ibu. Pertanyaan paling sulit. Berapa jumlah persendian? Belum, pertanyaannya belum selesai ini. Iya, mesti cepet ini jawabannya ini. Ya udah diganti. Pertanyaannya baru pertanyaan belum selesai, Bu. Udah Iya. Baik, dirubah. Pertanyaannya diganti. Pertanyaannya ganti. Apa yang disebutkan 3 contoh berkata yang baik? Berkata yang baik yang ketiga ini apa? Iya. Ya nggak apa-apa lah. Kasih hadiah lah, Nanti lagi Bu, hadiahnya nanti lagi ya. Nanti lagi ya Bu ya, sabar ya Bu ya. Nanti lagi insya Allah. Nanti saya bilang sama panitianya bukunya banyakkan lagi ya, gitu. Insya Allah. Jadi kita cukupkan dulu kajian kita kali ini. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya mudah-mudahan bukunya jadi banyak lagi. Jadi kasih hadiahnya bisa lebih banyak ya Bu ya. Kita cukupkan dulu kajian kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.